Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat para kita Bapak dan Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia. Di sini saya memperkenalkan diri, nama saya Emma Oktria Tarigan. Saya adalah salah satu guru proyek di kelas 11 yang mana kami bergabung ataupun tergabung dari beberapa mata pelajaran yang mana terdiri dari ada agama, SBK, olahraga, PKN. Yang mana saya adalah salah satu guru agama Islam yang tergabung dalam proyek di kelas 11 ini, yaitu terdiri dari agama Islam, Katolik, dan Protestan. Di sini pada proyek pertama di kelas 11 ini kami ingin membawakan dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya, dengan subtema kami pada proyek kali ini tentang cyberbullying dan bullying. Mari sama-sama kita saksikan video proyek dari kami. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Pada pagi hari ini saya akan sedikit mengulang tentang materi proyek kita di kelas 11, proyek pertama, yaitu tentang Bangunlah Jiwa dan Raganya. Itu tema besar kita, yang mana subtema pada proyek kelas 11 ini yaitu tentang cyberbullying dan bullying. Bullying dan cyberbullying. Minggu yang lalu sudah kita bahas, mungkin di antara kalian atau kalian semua sudah paham apa itu bullying atau bullying dan cyberbullying. Oke, siapa yang bisa menjelaskan atau memberikan pengertian bullying itu apa sih? Gitu. Oke, siapa yang bisa di antara kalian semua pengertian dari bullying? Oke, Suleha silakan. Bullying yaitu perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa atau siswi yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Oke, terima kasih. Iya, itu tadi pengertian dari bullying. Kemudian ada juga yang namanya cyberbullying. Ayo, apa itu pengertian atau apa yang kalian tahu, yang kalian pahami dari cyberbullying itu? Siapa yang ingin menjelaskan? Ada yang tahu? Oke, Junia silahkan. Cyberbullying adalah suatu tindakan dengan sadar yang kita lakukan untuk menyakiti orang lain dengan cara jaringan sosial media, contohnya telepon handphone atau komputer. Oke, terima kasih Junia. Iya, itulah tadi pengertian dari bullying dan cyberbullying. Bullying itu bisa juga kata lainnya dari kekerasan. Ada itu kata lain dari bullying, kekerasan. Ada berapa bentuk kekerasan? Siapa yang tahu? Oke, Susan silahkan. Kekerasan fisik, kekerasan seksual, pemakaian. Oke, yang pertama kekerasan fisik, kedua kekerasan non fisik, yang ketiga kekerasan seksual, dan yang keempat pengabaian. Itu 4 bentuk kekerasan atau 4 bentuk bullying. Kemudian saya ingin tanya lagi, sebutkan satu contoh dari kekerasan fisik. Siapa yang bisa? Ayo anak-anak. Saya Bu. Oke, silahkan Melda. Contoh kekerasan fisik itu dianiaya pacar, tawuran, dan kekerasan. Iya, contohnya apa tadi? Dianiaya pacar, tawuran. Itu contoh dari kekerasan fisik. Kemudian yang kedua, kekerasan non fisik. Siapa yang bisa memberikan contoh dari kekerasan non fisik? Silakan. Siapa nak? Iya, Hera, silakan. Mengirim email, SMS bersih hinaan atau ancaman. Iya, itu contoh kekerasan non fisik. Tidak menggunakan tangan, tidak menggunakan kaki, tapi bisa melalui media. Bisa dari handphone, ya kan? Dari postingan, dari email dengan mencaci atau mengejek. Itu dari contoh kekerasan fisik dan non fisik. Kemudian contoh kekerasan seksual. Siapa yang bisa memberikan? Oke, Yobel silahkan. Contoh kekerasan seksual itu pemerkosaan. Oke, iya.
seksual, pemerkosaan. Ini yang sering terjadi di kalangan anak muda, remaja. Nah, iya. Kemudian ada tadi yang keempat, itu bentuk kekerasan, yaitu pengabaian. Siapa dari kalian yang bisa memberikan contoh dari bentuk kekerasan yang keempat, yaitu pengabaian? Ayo silakan, siapa yang bisa? Ayo Bu, ya Melda silakan. Contohnya itu ada di dalam kelas Bu, seperti contohnya Debbie Bu yang kami bully, baru setelah masuk kelas kami diamkan dan cueki, dan kami menyuruh teman sekelas itu mendiamkan Debbie Bu. Oke, itu contoh bentuk pengabaian. Kekerasan atau bullying yaitu adalah merupakan perilaku agresif yang dilakukan seseorang atau sekelompok untuk bisa ya menindas orang yang lebih lemah ya, dengan tujuan yaitu menyakiti orang tersebut. Nah, kemudian ada 4 bentuk kekerasan, yaitu yang pertama kekerasan fisik, yang kedua kekerasan non fisik, yang ketiga kekerasan seksual, dan yang keempat pengabaian. Oke, sekarang Ibu mau tanya sama kalian. Oke, Ibu mau tanya contoh dari kekerasan fisik itu yang kalian ketahui apa? Yang termasuk bullying. Oke, siapa yang bisa menjawab Ibu? Yang termasuk kekerasan fisik, penghulu, coba jawab Ibu. Yang termasuk kekerasan fisik. Kekerasan fisik bisa disebabkan oleh kita bisa memukul kawan ataupun menendang ataupun menangkap. Iya. Jadi kekerasan fisik ini yaitu di mana kita melakukan satu tindakan kekerasan kepada orang lain dan bisa dilihat dalam bentuk fisiknya, misalnya ada memar-memar, ya, di pipi atau di kaki, pokoknya bisa dilihat oleh mata. Yang kedua, yang termasuk kekerasan non fisik ini apa nak? Siapa yang bisa menjawab Ibu? Angkat tangannya. Ya, silakan. Contoh kekerasan non fisik yaitu mempermalukan seseorang, mengancam dan merendahkan seseorang. Iya, ya itu yang termasuk ya. Kekerasan non fisik ini yaitu kekerasan yang termasuk bisa dikatakan, bisa nggak itu disebut dengan cyberbullying? Bisa ya. Misalnya kalian membuat SMS atau kalian membuat satu email kepada teman kalian yang isinya kalian itu adalah mengancamnya. Itu termasuk kekerasan non fisik ya. Misalnya juga mengejek, ya kan? Itu termasuk kan non fisik, ya. Kemudian yang ketiga ada kekerasan seksual. Ya, siapa yang bisa menyebutkan contoh kekerasan seksual? Ya, silakan. Contoh bully seksual adalah komentar kasar, gerakan vulgar, sentuhan tanpa persetujuan kedua belah pihak hingga memanggil seseorang dengan nama yang tak pantas. Ya, ya. Jadi kekerasan seksual ini yaitu kekerasan yang misalnya menyentuh, ya, menyentuh hal-hal yang tidak selayaknya untuk disentuh, ya. Makanya yang bagi agama Muslim ya diminta untuk memakai penutup aurat katanya ya. Nah, ya seperti itu dia. Kemudian pengabaian. Ya, silakan. Misalnya ada segerombolan circle yang isinya beragama Islam dan sedangkan ada satu orang yang beragama Kristen. Waktu orang itu kumpul-kumpul di circle tersebut, yang agama Kristen ini tidak diajak Bu, karena mereka menganggap bahwa si agama Kristen ini agamanya berbeda dengan mereka. Ya, jadi dikucilkan ya, seperti itu. Ada di situ, tetapi dianggap tidak ada dirinya. Itu pengabaian, kita cuek seperti itulah ya, diabaikan ya, keberadaannya tidak terlalu diperhitungkan ya. Jadi bentuk-bentuk kekerasan ini kalau kita lihat dari segi agamanya, semua bentuk-bentuk ini dilarang oleh agama ya.
baik agama Islam, agama Kristen atau Katolik dan agama-agama yang lain, semua melarang tindakan ini. Karena apa? Karena ketika kita mengejek teman kita, ya, di situ kita sudah berdosa. Karena diajari dalam setiap agama, ya. Nah, misalnya agama Kristen pasti diajari yaitu hukum kasih, ya. Berarti kita harus bisa mencintai sesama kita seperti diri kita sendiri. Begitu juga dalam agama-agama yang lain. Misalnya, ketika kamu mengejek temanmu, ya, belum tentu kamu lebih hebat dari temanmu itu. Saya yakin semua agama melarang tindakan baik secara fisik, non fisik, kekerasan seksual dan pengabaian. Ya, karena kita semuanya sama di hadapan Tuhan. Karena kita sama-sama ciptaan Tuhan, ya. Nah, sekarang kita kepada cyberbullying, ya. Apakah itu cyberbullying? Ya, Cyberbullying adalah perundungan di dunia maya, Bu. ya. Cyberbullying adalah perundungan yang terjadi di dunia maya, ya. Contohnya, siapa bisa menyebutkan contoh dari cyberbullying? Debbie, silahkan. Contoh cyberbullying itu misalnya seseorang teman yang memposting foto teman yang lain ke dalam suatu media sosial yang teman ini menganggap bahwa itu tidak layak dimasukkan ke postingan, yang mengakibatkan dia dihina, dikucilkan, bahkan diabaikan, Bu. Itu dalam postingan. Berarti kalau cyberbullying ini tindakannya itu tidak secara nyata tapi terjadi di dunia maya, ya. Ini mungkin pernah kalian lakukan, ya. Contohnya kalian buat satu foto, ya, foto teman kalian masukkan, ya kan? Tetapi kalian masukkan ke dunia maya, tetapi kalian tidak minta izin kepada kawan kalian itu, dan fotonya itu kurang pantas untuk dipertontonkan. Itu contoh dari cyberbullying, ya. Nah, jadi baik bullying maupun cyberbullying ini kedua-duanya kalau secara agama itu tidak boleh kita lakukan, ya. Kalau kamu menghina temanmu, berarti di situ kamu menunjukkan bahwa satu tindakan yang tidak pantas, ya. Semua kita menganut beragama, ya. Sama kita semua. Di hadapan Tuhan kita semua sama, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah derajatnya, ya. Ketika kamu menunjuk temanmu tentang hal-hal yang negatif, yang tidak benar, berarti kamu juga menunjuk dirimu sendiri, karena kita sama di hadapan Tuhan. Bullying adalah salah satu hal yang sering kalian lakukan terhadap teman-teman kalian. Contoh kecilnya yaitu saling ejek-ejekan. Kalian sudah membuat salah satu produk tentang stop bullying, yaitu dari poster berupa gambaran, ya. Di agama juga melarang bullying, ya. Dalam Islam, Kristen, Katolik, dan lain-lainnya juga melarang adanya bullying, ya. Oke, untuk dari itu anak-anak ibu semua bolehlah dari sejak sekarang ini kita menghentikan yang namanya bullying, ya, supaya anak-anak kedepannya dapat menjadi perilaku yang baik, yang taat beribadah, mendengarkan aturan dan peraturan yang ada di sekolah, dan menjauhi segala yang tidak baik, ya. Boleh kita tidak melakukan bullying lagi, ya, karena setiap agama mengajarkan yang baik, ya. Saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati, dan apalagi saling menyayangi, ya, saling menyayangi. Oke, untuk dari itu marilah kita di kelas ini untuk saling bekerja sama supaya tidak ada lagi yang saling ejek-ejekan, tidak ada lagi saling menghina, saling mengucilkan. Boleh? Demikianlah video
video pembelajaran proyek pertama kami dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya. Sekian dan terima kasih.